Kalau pembeli itu punya pertimbangan untuk memilih sebuah produk atau jasa, maka donatur juga demikian, teman-teman. Donatur juga punya alasan kenapa dia mau menyumbang ke sebuah organisasi non-profit, termasuk ke sebuah organisasi non-profit yang teman-teman jalani. Apa aja ya alasannya? Penasaran? Yuk, pantengin video ini sampai selesai. Hai, perkenalkan saya Torik Torki. Buat teman-teman yang belum mengenal saya dan ingin tahu channel ini bahas apa sih, yuk silakan simak video pertama saya agar silaturahmi kita tambah erat. Terima kasih ya. Jadi gini teman-teman, donatur juga punya alasan-alasan mengapa mau menyumbang ke sebuah organisasi non-profit yang barangkali salah satunya ke organisasi non-profitnya teman-teman. Yuk, mari kita kupas tuntas satu persatu alasan-alasan mereka. Alasan yang pertama, donatur suka programnya. Donatur menyumbang karena dia suka, dia cocok dengan program yang dilakukan oleh sebuah organisasi non-profit. Programnya bikin donatur merogoh koceknya untuk menyumbang. Contoh-contoh nyata yang sampai ke telinga saya, ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Mereka bilang, wah keren ini programnya ya Pak. Bangun jembatan di 20 titik pulau terluar Indonesia. Wow, inspiratif banget Mas Torik. Punya program pengembangan desa berbasis ekoturism. Ini program sangat membumi deh. Bikin 100 jamban sehat rakyat. Bener-bener dibutuhin ini, bagus banget programnya. Atau, aduh, kasihan kucing-kucing yang sakit itu. Ikutan nyumbang ke Yayasan Sahabat Kucing. Seperti itulah kurang lebih. Demikian, kira-kira di dalam hati donatur ketika mereka sudah kelepek-kelepek melihat luar biasanya program-program inspiratif kita. Maka berlomba-lombalah teman-teman bikin program yang bagus. Siapa tahu dengan itu donatur mau menyumbang ke organisasi non-profitnya teman-teman. Alasan yang kedua, donatur sudah percaya. Donatur itu kalau sudah percaya senang menyumbang karena dia sudah trust ke sebuah organisasi non-profit pilihannya. Mereka percaya pada visi misi organisasi Anda. Mereka udah nggak mikir kalau mau nyumbang ke organisasi teman-teman. Pokoknya udah percaya deh gimana deh. Kalau udah percaya susah move on. Mereka tetap loyal menyumbang karena juga organisasi teman-teman membuktikan diri itu layak untuk dibantu donatur. Indikatornya apa Mas Torik? Nih. Indikator yang saya analisa mengapa donatur makin percaya kepada sebuah organisasi non-profit sebagai berikut. Websitenya update, sosial medianya aktif, laporan keuangannya transparan, laporan programnya gampang di-download, pengurusnya orang-orang yang punya integritas, nggak punya hidden agenda. Apalagi setiap tahun nih, lembaga non-profit teman-teman rutin diaudit kantor akuntan publik. Itu makin keren teman-teman, bikin mereka trustnya makin kuat. Maka saran saya, upayakan poin-poin yang tadi saya sebutkan barusan, jaga tuh atau teman-teman optimalkan agar kepercayaan donatur makin menguat. Karena hal ini penting untuk keberlanjutan organisasi non-profit teman-teman. Alasan yang ketiga, donatur lihat impact-nya. Donatur senang menyumbang teman-teman karena dia lihat ada hasilnya. Progresnya kelihatan, dampaknya nyata. Prakteknya benar-benar sesuai dengan kampanye program yang diusung
non-profit teman-teman. Ketika donatur udah lihat, dia merasa bangga, merasa bersyukur bahwa sumbangan mereka memiliki dampak langsung pada perbaikan situasi. Mereka terharu loh, karena dari sumbangan yang barangkali tidak banyak bagi mereka, tapi hasilnya kelihatan dan solutif. Kebayang nggak teman-teman? Dalam hati donatur berujar begini, ya Allah, sumbangan rutin 100.000 saya bisa jadi rumah sakit tuh di Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Ya Tuhan, donasi 50.000 saya beneran jadi ambulan gratis yang melayani orang miskin. Senang banget kemarin lihat warawiri di jalan. Aku padahal cuma rutin sedekah subuh 20.000. Ternyata aku cek di TikTok lembaga ini beneran loh, beneran. Mereka bagi-bagi sarapan untuk para lansia dan duafa. Tuh teman-teman, ujung-ujungnya menguatkan trust dan donatur rutin menyumbang. Karena dia lihat hasil nyata dari aktivitas program charity teman-teman. Selamat memperlihatkan bukti nyata aktivitas organisasi teman-teman kepada donatur. Alasan yang keempat, mengapa donatur ingin menyumbang adalah alasan personal story. Menarik nih. Begini teman-teman, donatur itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Bisa jadi masa lalunya lekat dengan banyak story atau trauma di masa lalu. Yang akhirnya mendorong dia menyumbang ke organisasi non-profit tertentu. Karena cocok dengan personal story-nya yang tadi saya sampaikan itu. Ada donatur nih, itu dulunya pebisnis yang berdarah-darah. Memulai bisnisnya dan sekarang dia sudah sukses. Maka ketika dia ketemu organisasi non-profit yang mengusung program pemberdayaan UMKM, maka bisa jadi dia jadi donatur tetapnya. Karena dia ingin menjadi bagian dari solusi untuk para UMKM yang sedang berdarah-darah itu. Dia ingat personal story-nya dulu waktu jadi pebisnis yang berdarah-darah juga. Saya sendiri pernah mengalami pengalaman dapetin statement dari donatur seperti ini. Ini kejadian nyata. Mas Torik, saya ini dulu anak yatim Mas Torik, dan diasuh seorang ibu tunggal. Mendiang ibu saya banting tulang membiayai sekolah saya dan 3 adik-adik saya. Alhamdulillah sekarang saya Mas Torik, kami semua sukses. Ada yang jadi CEO, ada yang jadi dosen, ada yang jadi punya startup, dan ada yang menjadi pejabat BUMN. Maka Mas Torik, ketika ada lembaga yang programnya terkait dengan pemberdayaan ibu tunggal, pemberdayaan janda, atau beasiswa yatim duafa, kami paling duluan nyumbang Mas Torik. Karena saya ingat masa lalu saya dan adik-adik saya. Ada bonding yang bikin donatur itu mau menyumbang ke organisasi non-profit tertentu. Karena bisa jadi program-programnya mengingatkan atas personal story mereka masing-masing. They have strong connection with organization case or organization program. Ada chemistry antara masa lalu dia dan organisasi non-profit itu, terutama program-programnya yang bikin dia mau nyumbang. Nah, alasan yang terakhir, alasan kelima adalah alasan religius. Bagi sebagian donatur, mereka menyumbang untuk menggugurkan kewajiban dalam beragama, atau karena doktrin ajaran agama mereka yang mendorong mereka tertib menyumbang. Ya teman-teman, kita pahami bersama bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Dan salah satu implementasi kebaikan adalah dengan berbagi atau berdonasi. Maka ada donatur yang memang beralasan menyumbang karena hanya berbasis agama atau dorongan agamanya. Atau dalam istilah yang saya pelajari, mereka menyumbang ke organisasi faith-based organization, organisasi berbasis agama. Mungkin kalau di sini kita mengenal kayak lembaga amil zakat nasional, ada lembaga amil zakat, lembaga wakaf, atau organisasi-organisasi gereja. Jadi ada yang menyumbang tadi karena alasan itu, alasan religius semata, dan ini make sense. Demikianlah teman-teman, alasan yang sudah saya kupas tuntas mengapa donatur memiliki alasan-alasan memilih menyumbang ke sebuah organisasi non-profit tertentu.
Semoga video ini bermanfaat. Silakan like, share, and comment agar menjadi kebaikan buat kita semua. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Saya Torik Torki. Salam jago fundraising.